Ya, baik sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita akan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan aku cinta. Tuhan, aku cintamu, selain kau tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terangmu sungguh menarikku, terangmu sinariku, firman-Mu memimpinku, agar ku jalan mengikutmu. Ikut jalanmu, terangmu, terangmu sinariku, firman-Mu memimpinku, agar ku jalan mengikutmu. Ikut jalanmu, ikut jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami mau mencari wajah-Mu, kami mau meninggikan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya firman Tuhan boleh mendapatkan tempat di setiap hati anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan temanya adalah menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang berhasil. Nah, bagian ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang 4. Nah, saya akan membaca, kalian menyimak baik-baik firman Tuhan demikian bunyinya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, siapakah yang tidak ingin berhasil dalam hidupnya? Siapa yang tidak ingin berhasil? Jawabannya tentu semua ingin berhasil. Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Tidak ada seorang pun yang mau susah. Tidak ada seorang pun yang mau hidup biasa-biasa saja. Semua orang ingin sukses.
ingin berhasil. Nah, tetapi untuk menjadi sukses tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Ya, dengan mudah kita membalikkan telapak tangan, tapi untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, tidaklah semudah tadi kita membalikkan. Ada harga yang harus dibayar. Alkitab mengatakan, Firman Tuhan mengatakan, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Artinya bahwa Yusuf tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Sekalipun orang lain mungkin melihat dia gagal. Saudaranya melihat dia tidak akan menjadi apa-apa karena mereka menjualnya menjadi budak. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa untuk menjadi berhasil tidaklah segampang yang orang pikirkan. Kadang orang bisa berkata, gampang untuk berhasil, gampang. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, ini tidak gampang sekali. Ada harga yang harus dibayar. Nah, untuk menjadi orang yang berhasil, itu tidak mudah. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah menjadi orang yang berhasil? Maukah menjadi orang yang berhasil? Ada dua kunci rahasia menjadi orang yang berhasil. Ada dua kunci rahasia. Jadi orang yang berhasil. Yang pertama, ada kata taat. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Saya tidak akan baca karena terlalu panjang ayatnya. Kemudian di pasal yang ke-39 juga di sana menunjukkan bahwa ketaatan Yusuf. Yusuf taat kepada orang tuanya, taat kepada Tuhan, taat kepada orang yang ada di atas. Nah, taat berarti itu nurut, patuh, dan siap dalam menghadapi apapun. Taat artinya taat itu siap mati. Taat. Orang prajurit taat pada komandan, apapun resikonya. Ketika komandan suruh perang, maju. Dan harus maju. Walaupun resikonya adalah nyawa. Nah, Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya tidak suka dengan dia. Tetapi ketika ayahnya menyuruh dia pergi melihat saudaranya, dia tidak membantah atau menolak. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 37, bagaimana saudara-saudaranya membenci dia dan iri sama dia. Seharusnya ketika orang tuanya suruh dia pergi, dia menolak saja. Dia takut kalau saudara saya nanti apa-apakan saya. Tapi ketika ayahnya menyuruh dia pergi melihat saudaranya yang sedang mengembalakan domba di padang, dia tidak menolak dan tidak membantah dan tidak bersekutu. Dia pergi walaupun harus menghadapi resiko yang akan diterimanya. Dan ketika diperlakukan dengan kasar pun, Yusuf tidak berontak. Kalau kalian baca di dalam Kejadian ini, ketika Yusuf sudah berada di padang, apakah saudaranya menyambut dia dengan gembira? Apakah saudaranya menyambut dia dengan senang hati? Tidak. Ketika dia datang ke sana, gertakan gigi yang ada, kebencian yang ada, sehingga harus melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang saudara. Namun Yusuf, dia tidak membantah, tidak menolak. Dia taat saja seperti katakan domba dibawa ke pembantaian. Bahkan di sana dikatakan sampai harus dijual, dia pun tetap taat. Dia tidak berontak, dia tidak lari. Karena ketaatan Yusuflah, Tuhan menyertai dan membuat semua yang dikerjakannya berhasil. Nah, kalau kalian mau berhasil, kalau kalian mau sukses, yang kunci yang pertama, ini penting sekali. Di dalam ketaatan itu, ada sebuah rahasia yang cukup kuat. Tidak ada orang yang berhasil tanpa
ketaatan. Taat pada diri sendiri, taat pada Tuhan, taat pada orang tua, taat pada pemimpin. Nah, jadi Yusuf ini kunci yang pertama adalah dia taat. Selanjutnya, apa kunci yang kedua? Kunci rahasia yang kedua adalah apa? Rajin. Nah, ini rajin. Saya percaya anak-anak sudah jadi pada rajin semuanya. Rajin main HP, rajin nonton TV, rajin main basket dan sebagainya. Rajin semuanya, main game, rajin, pasti rajin semua. Nah, tetapi rajin di sini bukanlah rajin ketika kita sedang rajin bermain, main game, rajin, ya dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan rajin di sini? Dari kecil Yusuf, sejak Yusuf berusia 17 tahun. Ya, dia bersama saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba di padang. Usia dia seharusnya seperti kalian, ya. Usia 17 tahun seharusnya ya berleha-leha, ya. Ya bersenang-senang. Tapi apa yang terjadi di sana? Nah, karena Yusuf rajin, dikatakan di dalam ayat 6 pasal 39, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya. Nah, ini membuktikan bahwa Yusuf itu rajin. Kalau dia malas, mana mungkin tuannya bisa menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahkan kekuasaan semua, harta semua diserahkan kepada Yusuf. Karena tuannya melihat bagaimana keuletan Yusuf, bagaimana Yusuf begitu rajin, maka dia diberikan sebuah kepercayaan, bahkan diberikan kekuasaan untuk mengatur seluruh raja rumah tuannya. Karena apa? Karena dari kecil sudah berhasil. Dia rajin, dia ulet, dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Ya? Kan dikatakan dia sudah mengembalakan domba bersama saudaranya. Yusuf begitu rajin. Nah, rajin itu penting sekali. Makanya ada peribahasa. Rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Kalau saya boleh katakan rajin pangkal sukses. Rajin pangkal berhasil. Kenapa? Karena ketika orang rajin, orang ulet, maka keberhasilan sudah ada di depan mata. Maka firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa orang malas jangan dikasih makan. Lalu dalam Amsal berkata bahwa dikatakan, hai pemalas, perhatikanlah semut. Semut mana ada tidur, siang malam bekerja. Siang malam menyiapkan makanan, begitu rajin. Mengapa? Amsal berkata, memakai binatang yang kecil mengingatkan manusia bahwa ternyata tanpa kerajinan, tanpa keuletan kita tidak akan mungkin berhasil. Jadi ada dua kunci rahasia sukses. Ya. Yang pertama taat. Yang kedua adalah rajin. Jadi dua kunci ini, kalau Anda mau berhasil, kalau mau Anda sukses, pegang dua ini. Ya, belajar sama Yusuf, Yusuf taat, sekalipun mengalami risiko. Yusuf rajin. Ketika dia rajin, semua dipercayakan kepada dia. Karena dia rajin. Kalau orang malas, jangankan mau dipercayakan, satu pun tidak akan orang percaya. Kalau kamu bekerja, kalau merajin, kamu akan dipercaya Tuhanmu, kamu akan dipercaya bosmu, dan kamu akan menjadi orang yang sukses dan akan menjadi orang yang berhasil. Kiranya lewat firman Tuhan yang singkat hari ini, boleh memotivasi kita, mulai bangkit. Mulai belajar taat di sekolah, taati aturan, taati segala-galanya. Apalagi sekarang pemerintah katakan taati aturan benda yaitu protokol tadi. Pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak. Kau akan sehat selain engkau menjaga dirimu sendiri dan engkau menjaga keluargamu, orang tuamu dan menjaga orang lain. Taat, rajin. Ketika kamu mulai belajar rajin, mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, saya percaya masa depanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akhiri, mari kita tunduk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggi dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang singkat dan sederhana.
Biarlah kami belajar dengan Yusuf yang taat, belajar dengan Yusuf yang rajin. Inilah kunci rahasia kesuksesan, rahasia keberhasilan yang harus kami lakukan supaya kami juga menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang-orang muda yang sukses dalam meraih cita-cita dan masa depan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.